Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Regi Absindi. Saya dari tingkat 2B RMI Kastika Sabta Bakti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang edukasi sanitasi. Pengertian sanitasi adalah suatu upaya mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik sehingga munculnya penyakit yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Sanitasi memiliki beberapa jenis. 1. Sanitasi dasar. Sanitasi dasar adalah syarat kesehatan lingkungan minimal yang harus dimiliki setiap keluarga untuk memenuhi keperluan sehari-harinya. Sanitasi dasar ini meliputi penyediaan air bersih, sarana jamban keluarga, sarana pembuangan sampah, dan sarana pembuangan air limbah. 2. Sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan merupakan salah satu usaha untuk mencapai lingkungan sehat melalui pengendalian faktor lingkungan fisik, khususnya yang mempunyai dampak merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia. Ruang lingkup kesehatan lingkungan itu mencakup perumahan, pembuangan kotoran manusia, penyediaan air bersih, dan lain sebagainya. 3. Sanitasi berbasis wadah. Sanitasi berbasis wadah ini mengacu pada sistem sanitasi di mana kotoran manusia dikumpulkan dalam wadah atau kontainer yang dapat ditutup dan dapat dilepas, kemudian diangkut ke fasilitas pengolahan. Sanitasi berbasis wadah ini biasanya diberikan sebagai layanan yang melibatkan penyediaan toilet portable dan pengumpulan kotoran yang ditanggung pengguna. Yang keempat adalah sanitasi berbasis masyarakat. Sanitasi berbasis masyarakat merupakan salah satu pendekatan untuk mengubah perilaku, khususnya masyarakat perkotaan dengan proses pemicu yang mengarah pada kebiasaan buang air besar sembarangan. Sistem sanitasi ini menggunakan pendekatan yang berfokus pada perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat, bukan pembangunan sarana secara fisik. 5. Sanitasi ekologis. Sanitasi ekologis adalah suatu sistem yang memanfaatkan limbah manusia dan membuang menjadi sumber energi yang berharga yang dapat digunakan untuk pertanian tanpa menimbulkan polusi dan menghemat air serta mencegah pencemaran air. 6. Sanitasi darurat. Sanitasi darurat biasanya dilakukan saat terjadi bencana alam atau bantuan di lokasi pengungsian. Ada 3 fase darurat, yakni fase segera, jangka pendek, dan jangka panjang. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada fase darurat. Pada tahap ini, fokus tindakan pada pembuangan air besar sembarangan, jamban dasar, toilet, ember. Yang kedua, fase jangka pendek. Pada fase ini bisa jadi melibatkan teknologi seperti toilet kering yang mengalirkan urin, tangki septik, sistem air limbah yang terdesentralisasi, penyediaan tempat cuci tangan dan pengolahan tinja. Kemudian, yang ketiga ada fase jangka panjang. Pada tahap ini, meliputi upaya pemulihan dan penyelesaian. Fase ini bertujuan untuk mempertahankan kesehatan dan kesejahteraan penduduk terdampak. Yang ketujuh, sanitasi kering. Sanitasi kering merupakan salah satu jenis sanitasi yang tidak terlalu populer. Sistem sanitasi ini biasanya mengacu pada sistem yang menggunakan jenis toilet kering dan tidak ada saluran pembuangan untuk mengangkut kotoran. Seringkali yang dimaksud dengan sanitasi kering ini adalah sanitasi menggunakan toilet kering dan mengalirkan urin. Manfaat sanitasi yang sehat yaitu yang pertama mencegah penyakit menular, kedua mencegah dan mengurangi keparahan sebagai dampak malnutrisi, 3 mencegah timbulnya bau tidak sedap, 4 menghindari pencemaran, 5 mengurangi jumlah presentasi sakit, 6 lingkungan menjadi bersih, sehat dan nyaman, 7 berpotensi pemulihan air, energi terbarukan dan nutrisi dari limbah tinja, 8 mengurangi kelangkaan air melalui penggunaan air limbah yang aman untuk irigasi, terutama di daerah yang paling terkena dampak perubahan iklim. Contoh penerapan sanitasi lingkungan. 1. Sarana pembuangan kotoran manusia atau tinja. Sarana pembuangan tinja atau jamban wajib dimiliki setiap keluarga. Jamban yang baik dibuat dengan tipe leher angsa dan dilengkapi dengan air yang cukup. 2. Sarana pembuangan sampah. Sarana pembuangan tempat sampah terbuat dari bahan kedap udara dan tidak mudah berkarat. Selain itu sebaiknya mempunyai tutup dan memakai kantong plastik, khususnya untuk sisa-sisa bahan makanan, khususnya yang cepat membusuk. Selain itu, tempat pengumpul sampah terlindung dari serangga dan hewan lainnya. Kemudian letak sarana pembuangan sampah ini dekat dan mudah dijangkau kendaraan pengangkut sampah. 3. Saluran pembuangan air limbah.
Saluran pembuangan air limbah diharapkan terbuat dari bahan kedap air, tidak merupakan sumber pencemar, dan memakai saluran tertutup. Hal ini karena limbah berbahaya bagi kesehatan dan juga berbau. Yang keempat, penyediaan air bersih. Air bersih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, minum maupun memasak. Ketersediaan air bersih bisa mendukung program sanitasi yang memadai. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.